Oke, semoga nggak mengganggu ya, ada suara background ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Abah Gi di dalam acara webinar Ingin Jadi Apa. Kali ini saya menghadirkan seorang yang berprofesi sebagai penyidik. Kira-kira dalam bahasa Inggris mungkin ya investigator ya, atau ada juga profesi lain yang dekat namanya detektif. Indonesia detektif ini tidak ada yang swasta, tapi ada di bawah lembaga negara tertentu. Nah, namanya penyidik. Nah, saya hari ini menghadirkan namanya Om Novel Baswedan. Beliau seorang penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi. Om Novel ini dulu adalah polisi. Lalu ketika ditugaskan di KPK, Om Novel memilih bertahan menjadi penyidik di KPK dan sampai hari ini. Nah, Om Novel ini sudah berarti sejak tahun 2006 akhir ya berdinas di KPK, melakukan penyidikan, membuka beberapa kasus-kasus kejahatan karena namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, maka kejahatan yang dibuka, yang disidik namanya oleh Om Novel adalah kasus-kasus korupsi. Jadi penyidik ini banyak, ada yang penyidik pajak, jadi bagi yang tidak bayar pajak atau yang kurang bayar pajak, nah ada penyidiknya sendiri. Ada juga penyidik pidana seperti polisi secara umum ya, itu juga menyidik segala macam kejahatan mulai dari lalu lintas, kriminal maling, pembunuhan, segala macam ya, itu ada di bawah wewenang polisi. Nah, nanti ketika kasusnya sampai ke pengadilan, nanti ada juga namanya yang bisa menyidik, namanya ada jaksa juga bisa menyidik sebuah kasus kejahatan. Nah, hari ini saya berhasil menghadirkan Bang Novel yang bersedia dengan senang hati membagi kisahnya kepada anak-anak semua mengenai profesi yang mulia ini, yang membantu kita semua supaya merasa aman, tentram, sehingga kita semua bisa sekolah, bisa bekerja dengan baik berkat orang-orang yang bekerja melakukan penyidikan terhadap kejahatan. Nah, Om Novel, saya tidak ingin panjang lebar. Saya sudah nanti siapkan juga slide ya untuk bantu Om Novel selama menjelaskan apa itu pekerjaan penyidik. Nah, bagi anak-anak yang ingin bertanya, silakan pencet raise hand, ada di kolom di tombol participants, pencet participants, nanti muncul tombol ada raise hand di bawahnya, warnanya biru, lambang tangan nunjuk ini. Nah, silakan dipencet nanti saya akan urutkan berdasarkan siapa yang duluan mencet raise hand untuk bertanya. Gitu ya. Oke Om, silakan Om Novel. Baik, terima kasih Abah Gi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bersyukur kita bisa bertemu, bisa bertatap muka dalam virtual, dan bisa berkomunikasi pada saat ini. Saya berkesempatan untuk bercerita mengenai profesi penyidik. Saya mempunyai pengalaman untuk menjadi penyidik itu sejak tahun 1998, kurang lebih tahun 98, saya pernah pertama kali untuk menjadi anggota kepolisian. Dan kemudian seperti yang dikatakan sama Abah Gi tadi, bahwa sejak tahun 2006 akhir, tepatnya kemudian di awal 2007, saya bekerja untuk menjadi penyidik memberantas korupsi. Terus, seperti apa itu penyidik? Nah, ini kan menarik. Penyidik itu, kalau di film-film sering kita lihat seperti detektif. Tapi detektif biasanya hanya untuk terkait dengan kejahatan umum. Tapi penyidik sebenarnya banyak. Lalu penyidik itu menarik nggak? Menarik, terutama bagi yang suka suka memperhatikan, suka berpikir, memecahkan masalah. Itu profesi penyidik suatu hal yang sangat menarik. Penyidik itu tugasnya adalah
ketika ada kejahatan, maka penyidik diperlukan untuk mencari bukti-bukti atau sesuatu hal yang bisa menjelaskan bahwa kejahatan itu sebetulnya dilakukan oleh siapa. Yang dengan begitu maka orang yang berbuat kejahatan akan diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, diberikan sanksi. Itu terkait dengan penyidik. Dalam hal penyidik ini sebenarnya banyak ilmu yang diperlukan, karena nanti saya akan jelaskan penyidik itu banyak jenisnya. Kalau penyidik pada umumnya harusnya memahami ilmu hukum, tapi nanti dalam prosesnya banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui atau sepertinya disconnect ya. Tapi ada juga. Halo? Sempat gangguan Bang, sebentar Bang. Mungkin gangguan ya. Tadi. Ya, silakan Bang lanjut. Oke, maaf. Penyidik itu ada beberapa jenis ya, jenis kejahatan yang diperlukan untuk melakukan proses mengungkap suatu kejahatan. Ada penyidik umum. Penyidik umum ini biasanya adanya di Polri, di kepolisian. Penyidik kejahatan umum ini seperti yang kita lihat di film-film detektif. Pada dasarnya, setiap kejahatan pada umumnya seperti pencurian, mungkin pencurian pun ada banyak jenisnya, ada perampokan, ada kalau di lapangan di jalan ada penjambretan dan lain-lain, itu jenis-jenis pencurian. Ada lagi nanti penipuan, penggelapan, itu semua masuk dalam kategori kejahatan umum. Sehingga penyidiknya penyidik kejahatan umum, dan kebanyakan itu ada di Polri, kepolisian. Kemudian ada juga penyidik terkait dengan kejahatan kehutanan. Di sana ada illegal logging, penebangan hutan, penebangan pohon yang ada di hutan yang dilakukan dengan ilegal. Ada juga di sana penyidik terkait dengan perpajakan, terkait dengan metrologi legal. Nah, metrologi legal ini menarik. Mungkin anak-anak nggak paham ya, metrologi legal itu apa. Metrologi legal itu adalah semua yang terkait dengan ukuran, takaran, dan timbangan. Kita bisa lihat di SPBU itu ada pengisian bahan bakar minyak tentunya. Ketika ada orang jahat yang membuat sedemikian rupa sehingga yang seharusnya 1 liternya itu betul-betul adalah 1000 mililiter, itu kemudian diatur sedemikian rupa sehingga jumlahnya lebih sedikit, itu adalah kejahatan metrologi legal. Ada lagi yang mungkin takaran, ada ukuran berat, timbangan yang dipermainkan, itu bisa menjadi kejahatan dalam tugas untuk ditangani oleh bidang metrologi legal. Nanti ada lagi kejahatan terkait dengan ekonomi, ada perdagangan, ada kejahatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang itu bukan berarti uang dicuci pakai sabun ya, bukan seperti bukan. Nah, pencucian uang itu begini. Ada orang-orang jahat yang berbuat jahat itu untuk mendapatkan sejumlah uang. Ketika uang yang diperoleh itu adalah uang hasil kejahatan, tetapi oleh penjahat itu dibuat suatu proses agar seolah-olah proses itu uang itu diperoleh dengan cara yang halal, yang benar. Itu proses itu adalah pencucian uang. Contohnya begini. Ada seorang perampok, dia setiap malam pergi untuk merampok, mencari harta dengan cara berbuat jahat. Tapi di depan rumahnya dia bikin toko, mungkin toko emas gitu ya.
Nah, terus dia klaim bahwa hasil rampoknya itu adalah keuntungan dari toko emas. Nah, itu contoh diantaranya. Atau mungkin dibelikan saham sama dia, dan kemudian diatur sedemikian rupa seolah-olah itu adalah hasil penerimaan yang legal. Atau mungkin dia simpan dengan nama orang lain. Nah, itu jenis-jenis pencucian uang. Jadi uang yang keluar, yang kotor, kenapa uang itu dikatakan dicuci? Artinya sebelumnya kotor dong. Semua harta yang diperoleh dengan jahat itu adalah harta yang kotor. Ketika kotor biasanya akan disita, dirampas oleh negara. Karena harta kotor tidak boleh dimiliki. Dan kemudian ketika dicuci dengan seolah-olah bersih, maka kejahatannya, prosesnya itu apabila dilakukan dengan cara jahat, maka itu menjadi pidana atau kejahatan tidak pidana pencucian uang. Nah, itu yang menarik. Jadi bukan dicuci uangnya. Ada lagi banyak jenis kejahatan yang juga merupakan domain dari tugas-tugas penyidik. Ada di sana kalau Om Novel itu penyidik yang sekarang ini, halo? Ya, masih dengar. Ya, putus-putus ya? Nah, clear. Clear ya. Kalau sekarang Om Novel bertugas untuk sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Nah, korupsi itu yang seperti apa? Korupsi itu ada beberapa jenis. Ada korupsi yang berupa mengambil haknya negara. Negara tentunya melakukan tugasnya untuk menyejahterakan atau membuat orang-orang itu dimudahkan masyarakat. Tetapi kemudian uang yang dikumpulkan negara yang harusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat justru malah diambil oleh aparat-aparatnya, itu korupsi. Atau aparatnya yang seharusnya bertugas melayani masyarakat tapi justru menjual jasa yang dia harusnya dilakukan dengan gratis tapi dibuat dengan pembayaran tertentu. Nah, itu masuk dalam korupsi. Om Novel bidang itu. Tapi tadi kurang lebih Om bisa gambarkan bahwa jenis pidana itu banyak, jenis kejahatan itu banyak, dan masing-masing ada penyidiknya. Ada juga penyidik terkait dengan bea cukai. Barang yang masuk ke Indonesia atau barang yang keluar itu ada mekanisme pembayaran. Baik itu pembayaran bea ataupun barang-barang tertentu yang diberikan cukai seperti beberapa jenis-jenis barang tertentu dan jenisnya banyak. Ada juga kejahatan terkait dengan informasi dan teknologi, terkait dengan komunikasi, dan itu masing-masing ada bidangnya sendiri-sendiri. Jadi itu suatu hal yang cakupan luasnya. Lalu pada pokoknya, kenapa sih ada penyidikan? Dan kita perlu lihat bahwa tugas penyidik adalah menolong orang. Kita bisa lihat berapa banyak kita bisa jumpai, baik langsung maupun dari media-media yang kita bisa dengar, baca, ataupun lihat, banyak orang menjadi korban kejahatan. Penyidik memproses pada dasarnya menolong korban kejahatan. Selain itu, penyidik juga melakukan upaya untuk agar orang lain bisa terlindungi dari kejahatan. Begitu juga dengan pelakunya sendiri. Dengan dilakukan proses agar pelakunya itu sadar, insaf, dan kemudian bisa menjadi orang baik seperti pada umumnya orang yang seharusnya. Penyidik juga bertugas untuk menolong agar kepentingan negara dan lingkungan tidak terganggu. Nah, terus yang disebut kejahatan itu seperti apa sebenarnya? Ini menarik. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Kita manusia itu hidup berkelompok, saling membutuhkan, saling membantu. Ketika manusia hidup dalam suatu kelompok, itu disebut sebagai masyarakat.
hidup dalam suatu kehidupan sosial berkelompok dalam suatu kelompok tentu tidaklah mudah karena ada saja kepentingan masing-masing yang berbeda dan saling berbenturan. Kepentingan yang sama-sama punya keinginan, punya hak, maka harus diatur tentang kewajiban-kewajiban. Dengan begitu adalah aturan-aturan hukum agar kepentingan masing-masing orang tidak saling dirugikan, tidak saling bertumpang tindih. Begitu juga dengan kepentingan untuk menjaga lingkungan, agar lingkungan tidak rusak. Kalau lingkungan rusak, maka itu mengganggu masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu hukum, suatu aturan. Maka orang-orang yang punya niat, punya motivasi berbuat menyimpang, berbuat curang, berbuat yang tidak baik lainnya, karena suatu kerakusan, keserakahan atau apapun, yang perbuatannya itu mengambil hak orang lain, mengambil hak negara, atau merugikan kepentingan lingkungan, maka itu bisa disebut sebagai kejahatan. Dan itu diatur dalam suatu undang-undang. Inilah gambaran bahwa ada suatu kejahatan. Pada dasarnya, proses hukum yang dilakukan oleh seorang penyidik adalah membawa orang yang berbuat kejahatan untuk dipertanggungjawabkan dalam mekanisme proses hukum. Membawa itu tentunya sebelumnya harus dilakukan proses untuk meneliti peristiwa kejahatan itu dilakukan oleh siapa. Siapa sih yang berbuat jahat? Contohnya, yang mudah aja ya, ada suatu perampokan, ada rumah dimasuki oleh pencuri dan ada perampokan. Maka tugas penyidik adalah mencari tahu siapa yang berbuat. Dalam proses pembuktian. Yang di situ nanti ketahuan. Sempat freeze Bang, barusan. Oh, sempat itu ya, sebentar. Ya, mungkin ulangi sedikit ya. Ya. Contohnya terkait dengan kejahatan perampokan. Dalam perampokan tentu ada pelakunya, ada orang yang membantu, mungkin ada yang bagian memata-matai bahwa rumahnya bisa dimasuki untuk dirampok. Dan juga mungkin ada yang bawa kendaraan, ada yang bagian buka pintu, dan seterusnya. Maka tugas penyidik adalah mengumpulkan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang itu kemudian bisa digunakan untuk menunjuk kejahatan itu siapa saja yang berbuat, dan semua orang yang berbuat atau terlibat di dalamnya dibawa dalam proses proses pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Itu tugas penyidik. Tapi tadi Om cerita bahwa tidak hanya terkait dengan kejahatan umum, tapi ada jenis-jenis kejahatan lainnya. Contohnya kejahatan perbankan. Wah, itu tentu bekerjanya seperti seorang pegawai bank lah. Dia harus lebih pintar daripada seorang pegawai bank biasa. Ada lagi penyidik terkait dengan perpajakan. Itu tentu tampilannya juga seperti seorang pemeriksa pajak. Hal-hal begitu yang kita lihat. Dan tadi yang Om ceritakan bahwa menjadi penyidik itu pada dasarnya yang pertama menyenangkan. Kenapa? Karena kita bisa melakukan sesuatu dengan menggunakan olah pikir, dengan menggunakan kreativitas kita, dan kita bisa menggunakan hal yang kita mampu seperti insting, intuisi, dan hal lain untuk itu dipakai sebagai cara dalam rangka mengungkap suatu perbuatan yang bisa jadi disembunyikan atau yang rumit. Itu menarik. Dan tadi Om cerita bahwa kejahatan itu ketika kita mengungkap, maka kita sedang
melakukan paling tidak ada 5 hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita menolong korban. Kenapa saya cerita tadi? Bahwa ketika korban kejahatan, maka apabila bisa diungkap, maka korban setidak-tidaknya kerugiannya akan bisa dikurangi, bisa diselesaikan, direhabilitasi dalam istilahnya. Yang kedua, kepentingan negara. Karena negara berkepentingan untuk menjaga agar semua masyarakat itu bisa teratur, bisa baik, dan banyak hal. Dan bisa jadi ada kekayaan negara yang dirugikan terkait dengan suatu kejahatan. Yang ketiga adalah kepentingan dari lingkungan. Kalau kejahatan itu bisa diungkap, maka lingkungan akan terjaga. Karena ada beberapa jenis kejahatan yang berhubungan dengan lingkungan. Contoh tadi Om cerita ya, terkait dengan kejahatan kehutanan, illegal logging contohnya. Kalau pohon-pohon besar itu ditebangi, maka hutan menjadi gundul, dan kemudian bisa terjadi banjir, terjadi longsor, dan banyak hal lain lagi. Dan oksigen menjadi berkurang, kualitas udara menjadi turun, dan bisa jadi kebakaran hutan, dan banyak hal lain lagi. Itu tentu kerusakan lingkungan. Dan yang tadi kelima, masih tadi ketiga ya. Yang keempat adalah kita apabila seorang penyidik bisa berbuat untuk mengungkap suatu kejahatan, berarti kita sedang menolong orang agar tidak ikut-ikutan berbuat jahat. Itu satu hal yang baik kan? Yang kelima adalah menolong pelakunya agar pelaku ini bisa sadar bahwa dia telah berbuat jahat, dia bisa insaf, dia bisa bertobat dan kembali menjadi orang baik. Jadi tadi Om cerita, paling tidak ada 5 hal yang kita lakukan. Kita menolong hal-hal terkait dengan hal itu. Itu terkait dengan hal yang dilakukan. Lalu bagaimana kalau kita melihat bahwa menjadi penyidik itu perlu apa aja sih? Yang pertama, menjadi seorang penyidik itu perlu mempunyai pengetahuan yang baik. Dalam istilah sederhananya perlu pintar. Karena kita menggunakan olah pikir, kita menggunakan suatu taktik, menggunakan strategi, dan banyak hal yang dilakukan untuk bisa mengungkap suatu kejahatan. Yang kedua, kita perlu keterampilan. Dan selain itu kita perlu juga karakter yang baik. Menjadi penyidik juga perlu karakter jujur, karakter berani, orang yang pantang menyerah. Bayangkan kalau jadi penyidik mudah menyerah, baru memeriksa sedikit sulit, sudahlah biarin aja lah, aku nggak mau kerjain lagi. Kan nggak baik ya anak-anak ya. Nah itu maka membiasakan diri untuk menjadi orang yang pantang menyerah itu menjadi hal yang penting sekali. Dan itu menjadi bekal untuk berprofesi, diantaranya menjadi penyidik. Begitu juga dengan amanah, bertanggung jawab. Orang yang menjadi penyidik harus punya tanggung jawab yang kuat untuk bisa melakukan tugas-tugasnya. Selain dari tadi yang Om cerita, poin penting dari hal itu adalah kejujuran dan keberanian. Orang akan sulit untuk bisa melakukan suatu aksi, melakukan suatu kebaikan yang besar ketika dalam hatinya ada keraguan-raguan, ada ketakutan. Tentu yang terjadi adalah mau berbuat, jadi nggak ya? Nggak jadi deh. Berbuat nggak ya? Nggak usah deh. Nah, itu menjadi suatu kekurangan. Tapi ketika punya keberanian, maka bekal-bekal lain bisa diwujudkan dalam suatu perbuatan. Ini menjadi hal penting. Sehingga dalam cerita Om tadi yang di depan, Om mau gambarkan bahwa anak-anak bersiaplah untuk bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Karena pada dasarnya kita harus tahu bahwa manusia yang baik adalah manusia yang paling bisa bermanfaat buat orang banyak. Tadi Om cerita bahwa menjadi penyidik kita menolong banyak hal. Tentunya menolong banyak orang, menolong banyak hal, itu suatu kemanfaatan yang besar.
Maka siapkan diri dari sekarang, atur, belajar, didik diri, didik karakter, bagaimana caranya harus menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang berani, pantang menyerah, sungguh-sungguh, disiplin, dan banyak hal positif lain yang bisa dilakukan. Agar dengan begitu kita bisa berbuat untuk kebaikan yang banyak. Memang kebaikan tidak hanya menjadi penyidik, tapi di antaranya penyidik menjadi seorang penyidik itu bisa untuk berbuat kebaikan untuk orang banyak. Jadi anak-anak, pesan dalam kata penutupnya ini ingin mengatakan kepada anak sekalian, ayolah mempersiapkan diri, belajar yang sungguh-sungguh, jadi anak yang pintar, tapi jangan lupa jujur. Kalau pintar tapi dengan cara yang menyontek barangkali, atau dengan cara yang tidak jujur, itu tentu menjadi hal yang yang sia-sia, kebiasaan buruk. Oleh karena itu kita harus mengatur agar saling bersesuaian kemampuan dan karakter. Dua-duanya harus dijaga agar menjadi hebat dan kuat. Ya, saya kira Om sampaikan itu dulu. Kita bisa ngobrol dan diskusi agar yang ingin tahu oleh anak-anak bisa Om ceritakan sehingga bisa menjadi kemanfaatan. Baik, saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Novel, sedikit dulu, untuk menjadi penyidik ini apakah harus jadi polisi dulu? Nah, itu ada pertanyaan dari siapa tadi, Umi. Ada satu pertanyaan dari peserta, Arya Umi. Ya, mungkin Om bisa jelaskan. Satu aja ya. Baik. Ya. Untuk menjadi penyidik itu tadi yang Om cerita ya, tidak harus menjadi polisi, tetapi untuk menjadi penyidik kejahatan umum memang itu adanya di polisi. Tapi menjadi penyidik tidak pidana korupsi tidak harus polisi. Menjadi penyidik terkait dengan bea cukai tidak harus polisi. Menjadi penyidik terkait dengan metrologi legal tidak harus polisi. Penyidik kehutanan juga ada. Penyidik perdagangan, penyidik pajak, dan banyak lagi. Penyidik kelautan itu ada yang bukan polisi, ada juga yang TNI Angkatan Laut. Nah, satu-satunya yang TNI itu adalah penyidik kelautan dan perikanan. Itu kewenangannya ada juga di Angkatan Laut. Jadi polisi berwenang, yang bukan polisi juga berwenang, biasanya PNS di sana, juga terkait dengan hal itu tentara TNI Angkatan Laut juga berwenang. Jadi tidak harus menjadi polisi. Oke. Tapi kalau yang swasta nggak ada ya, wartawan paling dekat ya. Sebenarnya begini, ada satu fungsi yang mirip dengan penyidik. Apa itu? Fungsi investigasi. Investigasi yang dilakukan oleh jurnalis. Jurnalis investigasi itu juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mirip dengan penyidik. Tapi tentu tahapannya agak sedikit berbeda. Level pembuktiannya menjadi berbeda. Kalau penyidik harus rigid, harus detail, dan harus dilakukan dengan formal. Tapi banyak juga kawan-kawan yang menjadi jurnalis itu mempunyai kemampuan investigasi yang tidak kalah. Mereka juga banyak yang hebat-hebat. Perlu kita lihat bahwa sekarang sudah mulai banyak konsultan yang bekerja seperti seorang penyidik. Dia biasanya masuk dalam terkait dengan contohnya fraud di suatu perusahaan. Itu ada suatu mekanisme yang dilakukan di luar dari mekanisme penyidik yang mereka untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Untuk mencari tahu siapa sih pelakunya, itu mereka biasa menggunakan jasa konsultan. Tugasnya mirip sekali dengan penyidik. Gitu. Tapi yang kayak detektif Conan itu nggak ada di Indonesia ya? Halo? Sebentar, sepertinya disconnect. Halo?
Ya, saya dengar. Halo Om Novel, yang seperti Detektif Conan nggak ada ya di Indonesia ya? Yang Sekarang belum, tapi sekarang belum. bisa jadi ke depan akan mungkin ada Ya, ya, detektif swasta, bisa jadi karena swasta di ya. beberapa negara sudah ada. Oke. Indonesia lama-lama rasanya akan menganut hal itu dan bisa jadi ke depan akan ada. Oke, kita buka sesi pertanyaan ya, Om. Ya, mari. Tadi saya silakan yang bertanya paling awal adalah sebentar, kok saya lewat ya. Sebentar, sesuai yang. Oh, Najwa dulu. Najwa mana dia? Najwa Putri. Silakan. Silakan Najwa. Ya, kalau jadi penyidik itu harus punya tim nggak? Harus punya tim. Ya tim besar gitu. Ya, Oke. Nah, silakan Om. Wah, terima kasih Najwa. Pertanyaannya bagus banget, pinter Iya. nih. Jadi gini, untuk menjadi penyidik tentunya tidak bekerja sendiri, tapi dikerjakan dengan suatu tim. Tentu tadi selain dari banyak hal yang Om cerita, untuk menjadi penyidik perlu kemampuan untuk bisa bekerja dalam suatu tim. Ini Om lupa tadi. Tapi tim ini tidak harus besar. Kadang berdua juga bisa menjadi tim, bertiga juga bisa menjadi tim, tapi dalam beberapa kasus bisa menjadi tim besar. Tapi biasanya bekerja dalam suatu tim yang efektif itu nggak terlalu besar. Kalau timnya terlalu besar, kerjanya sulit, koordinasinya atau pengaturannya. Jadi asik kan kerja dalam suatu tim, kita bisa saling membantu, saling menguatkan, dan saling mengisi. Nah, itu kan bagus sekali. Gitu. Mana Najwa? Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Lanjut setelah Najwa, tadi saya menyilahkan. Sebentar, kok saya kelewat ya. Bentar ya Om. Jauh di atas. Rasyadan dulu. Silakan Rasyadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Rasyadan Al-Ghifari Zaki Darmawan dari SD Yani Malang kelas 5. Oh, Malang ya? Ya. Oke. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana resiko atau dampak yang akan dialami atau sudah dialami sejauh ini oleh pegawai dan pejabat KPK, termasuk keluarganya, karena kan penyidik suatu kasus. Sementara tadi disampaikan Om Novel, kalau menjadi penyidik itu mengasihkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintar banget. Wah, bagus banget pertanyaannya. Terstruktur pertanyaannya. Ini deh, nak? Resiko itu pasti ada dalam semua bidang pekerjaan. Tadi Arfan ya, pernah nggak tahu ada suatu gedung ditabrak pesawat, banyak yang meninggal. Padahal di dalam gedung itu ada yang bekerja sebagai tukang ketik barangkali, akuntansi, orang bagian administrasi, bagian surat, ataupun bagian bersih-bersih. Artinya apa? Bidang-bidang kerja tadi yang Om cerita, itu kan yang dikira itu nggak ada resikonya. Tapi semua resiko dimanapun ada. Oleh karena itu, yang paling baik adalah kita harus paham bahwa tidaklah terjadi sesuatu kecuali yang telah Allah takdirkan. Nah, kalau paham begitu, maka kita akan menjadi menjadi enak, menjadi positif berpikirnya, menjadi baik. Kalau dengan demikian, maka yang paling penting adalah bagi kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika itu yang kita lakukan, maka tidak ada hal yang mengkhawatirkan, tidak ada hal yang perlu ditakuti. Tapi tetap setiap pekerjaan kita perlu hati-hati, perlu menjaga diri. Jadi
soal resiko dimanapun selalu ada, dan apapun bentuknya resiko itu relatif. Jadi gitu, Nak. Bagaimana Rasyadan? Cukup ya? Oke, berikutnya ada Raihan, setelah itu Antri. Raihan. Siapa ini? Fitra ya, Fihra, setelah Raihan Antri Fihra. Sebentar Raihan. Silakan Raihan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau mau jadi penyidik harus jadi polisi dulu, Om? Harus apa tadi? Harus jadi polisi dulu. Oh, ya. Mirip tadi. Ya. Gini, Nak, untuk menjadi penyidik tidak harus jadi polisi dulu. Tapi untuk menjadi penyidik detektif atau penyidik umum ya, itu memang harus polisi sekarang ini. Tapi bisa jadi ke depan ada detektif swasta contohnya. Jadi kan tidak harus jadi polisi dulu. Tapi selain itu, penyidik kan ada bidang-bidang lain. Penyidik ekonomi, penyidik bidang lingkungan, penyidik kejahatan, kejahatan kehutanan, dan banyak hal lain lagi. Penyidik KPK itu tidak harus polisi. Gitu. Oke, Raihan. Iya. Puas ya? Oke, silakan berikutnya ada Fihra. Fihra ini seperti udah mahasiswa nih. Silakan Fihra. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Pertanyaan saya ini, apakah lulusan kriminologi bisa bergabung menjadi penyidik di KPK untuk forensik seperti itu, Pak? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di KPK untuk menjadi penyidik itu sumbernya banyak, tidak hanya hukum. Apalagi ini kan kriminolog ya, kriminologi, bidang forensik. Saya kira bisa, karena di KPK untuk jadi penyidik ada yang dari akuntansi, ada yang dari sarjana sejarah, tapi kemudian untuk mempunyai pengetahuan lebih, dia mengambil bidang-bidang pendidikan lagi yang terkait dengan hukum. Tapi pada dasarnya bisa, karena masing-masing ada bidang yang diperlukan untuk memperkaya kemampuan dalam teknik penyidikan dan banyak hal lain lagi. Jadi saya kira bisa. Bagaimana Fira? Oh, Fira udah mute. Bagaimana Fira? Terima kasih, Pak, penjelasan. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya, kriminologi banget cocok dengan KPK. Iya. Berikutnya ada Fatih Naura. Saya silakan bertanya, dan Antri Nazihah ya. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Ini Fatih. Mau tanya, kalau detektif sama penyidik itu beda atau sama? Iya, wah, keren nih. Pengen jadi detektif ya. Jadi gini, detektif sama penyidik sama. Bedanya penyidik itu pengertian secara luas. Detektif seringkali dipakai untuk penyidik untuk kejahatan umum. Kejahatan perampokan, pembunuhan, pencurian, dan banyak hal, itu biasanya disebutnya detektif. Dan biasanya disebutnya di film-film. Ya kan? Tapi pada dasarnya sama. Detektif dan penyidik sama. Cuman bidangnya penyidik bisa luas. Bisa macam-macam bidang. Gitu. Itu Fatih dan mute lagi. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, silakan Nazihah, Antri setelah Nazihah Rofiatun. Silakan Nazihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, namaku Naziha. Aku homeschooling, usiaku 9 tahun. Jadi pertanyaanku itu kan untuk menyelidiki sesuatu kejahatan kadang kita harus berpikir kemungkinan buruk. Dan itu kan perlu terus diasah. Bagaimana cara Om agar bisa terus pintar membaca cara pikir penjahat yang licik, tapi jangan sampai kita menjadi was-was atau selalu seuzon sama orang lain.
Wow. Oh, keren. Pertanyaan. Ya, begini nak. Setiap kejahatan itu biasanya mereka punya teknik atau cara-cara sendiri, punya modus operandi, punya cara yang dilakukan dan biasanya masing-masing orang punya berbeda-beda caranya. Penjahat juga kadang-kadang ada yang kreatif berbuatnya. Sehingga seorang penyidik harus belajar. Tapi pertanyaannya adalah untuk mengantisipasi kejahatan, apakah kita terus boleh seudon apa enggak gitu ya? Tetap dalam proses menyidik atau mengungkap suatu kejahatan itu kita harus ada suatu kecurigaan seperti seudon jadinya, tapi dilakukannya tidak dasar kepentingan personal, kepentingan pribadi, tapi itu dilakukan dengan kepentingan tugas untuk kepentingan menjaga kepentingan orang banyak. Tapi walaupun begitu seudonnya bukan seudon ini ya, bukan seudon personal ya, tapi semua peluang-peluang adanya kejahatan itu diantisipasi, kurang lebih begitu. Cukup ya. Berikutnya ada tadi Nazihah ya nanya ya. Ya, belum Nazihah belum ya. Silakan Nazihah. Sudah Kak tadi? Oh, udah. Oh, tadi Nazihah ya. Oke. Maaf. Berikutnya ada sama-sama Nazihah. Berikutnya ada Gi. Silakan Gi bertanya. Nanti ada antriannya Ayeman Juwana. Silakan Gi. Di pertanyaan sebelumnya udah terjawab pertanyaan Gi, Pak. Oke, cukup ya. Ya. Oke, ada Ayeman silakan. Antri Raisa. Oke, aku Aiman Juwana, umur 10 tahun dari Bandung. Oke. Ini aku mau tanya, kalau detektif, kalau kejahatan itu kan macam-macamnya banyak. Ada penerbangan ilegal, ada pencurian. Itu kan masing-masing tuh ada detektifnya di masing-masing cabangnya itu beda-beda. Nah, apakah ada yang detektif yang lebih dari satu kejahatan gitu menanganinya? Ini Om Novel nih, cocok jawab. Silakan Om. Gini nak, Om pernah hampir semua kejahatan tadi Om pernah tangani. Jadi terkait tadi yang Om cerita soal memang ada beberapa jenis kejahatan. Waduh, tegang lagi. Guys lagi. Ya Om, bagaimana Om? Pertambangan, korupsi di kehutanan, korupsi di perikanan dan banyak hal lain lagi. Selain itu, Om juga pernah bertugas sebagai penyidik di kepolisian. Yang di sana Om juga pernah menangani sebagai penyidik atau detektif ya, detektif pada umumnya. Dan di sana Om pernah tangani banyak hal. Yang tadi yang Om cerita, dengan banyak menangani hal-hal yang seperti itu akan membuat kita banyak pengetahuan, banyak belajar dan bisa semakin paham dalam banyak hal proses-proses. Jadi seperti itu sangat dimungkinkan, bisa. Jadi polisi bisa menangani banyak macam kejahatan. Oke, makasih. Ya. Kalau penyidik selain di polisi itu biasanya khusus kalau di KPK korupsi, kemudian di bea cukai impor, itu khusus. Berikutnya ada Raisa, Antri, setelah itu Desti ya. Silakan Raisa. Assalamualaikum, nama saya Nata dari SDN Mojowono, Mojokerto, Jawa Timur. Gajinya jadi penyidik itu berapa sih? Gajinya jadi penyidik. Ini sensitif. Begini Raisa, gajinya penyidik itu macam-macam dan itu masing-masing ada jenjangnya.
Kalau penyidik yang yang level baru tentu gajinya lebih sedikit. Tapi kalau penyidik sudah punya banyak pengalaman, sudah banyak pengetahuan, kemampuannya hebat, maka gajinya jauh lebih besar. Jadi nanti kalau Reisa jadi penyidik, belajar yang pinter biar gajinya tambah banyak. Oke? Amin. Gitu Reisa. Terima kasih Om Novel. Sama-sama. Ternyata panggilannya Nata. Cukup. Nata, ya. Oke, berikutnya ada Desti. Antri berikutnya setelah Desti adalah Anindita. Silakan Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan. Kan koruptor itu kan mau mendapat banyak uang. Terus kenapa koruptor tidak bekerja untuk dapat uang, tapi malah mencuri? Wah, iya, pertanyaannya bagus banget ini. Begini, Nak. Seharusnya kalau orang atau koruptor atau penjahat itu bisa berpikir sehat, makanya pertanyaannya anak tadi itu bagus sekali. Dia harusnya bekerja, dia akan dapatkan uang dengan cara yang halal. Tapi karena dia, kalau diceritakan sedikit ini ya, begini, orang bisa berbuat jahat itu karena tidak tiba-tiba. Tapi ada suatu perilaku menyimpang yang dilakukan terus-menerus semakin lama berkumpul atau terakumulasi menjadi berbuat jahat. Mungkin koruptor ini dulu waktu sekolah nyontek pasti. Karena dia nggak jujur. Kalau dia orang yang jujur, tentu dia nggak jadi koruptor. Jadi kurang lebih begitu. Oleh karena itu, perilaku menyimpang kalau dibiarkan semakin lama semakin besar dan semakin menjadi penyakit. Nah, seperti kasus orang pakai narkoba. Narkoba itu kan kalau orang pakai narkoba bisa kecanduan. Itu kalau orang biasa mencuri, itu akan terbiasa terus mencuri. Seolah-olah mencuri itu suatu hal yang biasa untuknya. Orang yang biasa berbohong, itu akan terus berbohong. Orang yang biasa mengambil uang dengan cara yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi, atau apapun, dia akan terus begitu. Nah, itu yang kita harus paham. Kalau kita paham, maka kita harus jaga diri kita dengan cara tidak membiarkan perilaku buruk terus terjadi. Kalau kita berbuat buruk, segera disadari, kita harus jaga untuk tidak terus-menerus. Yang dengan begitu agar kita tidak terjerumus seperti orang-orang yang berbuat jahat dan kemudian karena sakit cara berpikirnya maka dia berbuat jahat seperti korupsi. Itu yang penting, Nak. Terima kasih. Ya, oke, Desti. Sama-sama. Berikutnya ada Anindita. Antri setelah Anindita Zefardana Malala. Silakan Anindita. Ya, Om. Kalau jadi penyidik banyak musuhnya gak? Gimana tadi? Bagaimana? Coba diulangi. Kalau jadi penyidik banyak musuhnya gak? Banyak musuhnya. Pertanyaannya bagus banget, bener. Pertanyaannya keren, Nak. Gini, Nak. Orang kalau berbuat baik, orang mau berbuat baik atau berbuat jahat, itu pasti tidak semua orang suka. Orang berbuat baik, orang jahat tidak suka. Orang berbuat jahat, orang baik tidak suka. Betul nggak? Jadi, kalau kita berbuat, jangan pernah berpikir bahwa kita akan disukai oleh semua orang. Nggak mungkin. Bahkan seorang nabi pun itu juga dibenci sama orang jahat. Jadi, kita harus tahu bahwa yang penting bagi kita adalah kita terus berbuat baik agar kita tidak dibenci oleh orang baik. Kalau kita berbuat baik, tentunya kita akan dibenci sama orang jahat, itu biasa. Tapi kalau kita dibenci orang baik, berarti kita sedang berbuat tidak baik, kan begitu. Jadi dengan kita berbuat baik, selain dapat pahala, dapat kebaikan untuk diri kita juga akan disukai atau dibela oleh orang baik. Sedangkan kita tidak disukai orang-orang jahat, yaitu sudah mau nggak mau, nggak ada masalah. Gitu aja, Nak.
Itu ya Nindita. Ya. Sama gimana cara OTT? OTT. Ya. Gini nak, OTT itu kan menangkap orang pada saat orang itu berbuat jahat. Jadi kalau OTT, maka caranya adalah dilihat hal-hal yang bisa menggambarkan bahwa dia telah berbuat jahat. OTT itu sebetulnya bukan menjebak ya. Jadi OTT itu melihat ketika orang berbuat jahat, maka penyidik harus membuktikan saat itu juga dan kemudian mendapatkan bukti-bukti. Untuk bisa mendapatkan bukti-bukti saat itu juga, maka ditangkap saat itu juga. Maka itulah yang disebut OTT. Karena saat itu pelaku kejahatan ini sedang berbuat, dan di situ ada bukti-buktinya. Maka dilakukan penangkapan saat itu untuk bisa diproses. Itu caranya kurang lebih. Gitu ya, Anindita. Terima kasih Om. Iya, sama-sama. Nah, berikutnya ada Zefardana Antri Nararia. Silakan Zefardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Z. Kelas 1 SD di Nizamiyah. Aku mau nanya gimana cara biar Indonesia merdeka dari korupsi? Ya, luar biasa sih. Pertanyaan hebat. Sebelum saya jawab sih, Om mau cerita bahwa kalau kita mau sukses itu kita harus pikirkan orang banyak. Kalau tadi Z bertanya bagaimana agar negara terbebas dari korupsi, berarti Z sudah mulai berpikir untuk orang banyak. Jadi kita harus terus jaga semangat untuk mau memikirkan kepentingan orang banyak. Pertanyaannya bagus sekali. Om mau jawab. Nah, bagaimana cara untuk bebas korupsi di Indonesia? Bebas itu bukan berarti boleh berbuat di mana saja ya, tapi betul-betul tidak ada korupsi. Untuk membebaskan Indonesia dari korupsi adalah caranya pemimpinnya harus jujur, terus masyarakatnya harus peduli, terus hukum harus ditegakkan. Kalau hukum ditegakkan, maka orang akan patuh, akan taat, tidak ada kepentingan-kepentingan yang akan dikalahkan atau bertumpang tindih. Yang dengan begitu, maka korupsi pun akan hilang. Jadi kalau hukum ditegakkan, para pemimpinnya jujur, masyarakatnya peduli, maka negara kita akan menjadi negara yang sukses, negara yang sejahtera, negara yang maju. Begitu, Zee. Oke, bagaimana Zee? Makasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Nararia, Antri, setelah itu Arkananta dan Kirana. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Nararia kelas 5B akan menanyakan sesuatu. Om pernah nggak diancam dibunuh oleh koruptor sama korupsi? Pernah diancam tidak? Iya. Baik, tadi Nararia ya. Gini. Ya. Kalau diancam dari dulu ketika Om jadi polisi juga pernah diancam orang. Tapi Om tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu putus lagi guys. Sebentar ya. Yang mengancam itu kan cuma omongan saja. Mereka tidak akan bisa berbuat kecuali Allah telah takdirkan. Maka bagi kita terus untuk menjaga ibadah, terus untuk jujur, terus untuk berani, terus untuk bersikap baik, itu cukup untuk menghadapi hal-hal begitu. Soal diancam apa tidak, itu urusannya yang mengancam. Tidak ada masalah sama sekali. Gitu, Nak ya. Itu ya, Nara ya. Ya, mari. Silakan berikutnya ada Arkananta dan Kirana, mungkin ada kakak ya. Antri setelah itu Fania Rosalin.
Silakan Arkananta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Ya Arkananta. Oh, ketutup. Ya Arkananta, pertanyaannya gimana? mendidik jari itu apakah yang itu butuh teknologi Ya. untuk mengetahuinya? Ya. Apakah Begini, mendidik Nak. kebutuhan? Begini, Nak. Om jawab ya. Jadi menyidik itu pada dasarnya itu kan proses untuk membuktikan. Untuk membuktikan akan lebih baik kalau kita bisa memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Artinya teknologi itu tidak harus, tapi itu bisa memudahkan. Bisa menjadikan kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih cepat bekerja, dan menjadi lebih efektif bekerja. Jadi teknologi diperlukan, tapi tidak menjadi suatu hal yang wajib harus dilakukan. Tapi kalau bisa digunakan, itu menjadi lebih mudah. Gitu, Nak. Ya, rekan. Hanya itu. Oke, Ya. terima kasih. Berikutnya ada Fania Rosalin. Silakan Fania, antri setelah itu Syifa. Siang Om Novel, aku mau nanya. Ya, selamat siang. Ya, emang kalau jadi penyidik itu kita bisa milih kasus yang kita mau tanganin gitu, atau harus kasus itu ya kita tangani atau bisa pilih? Ya, pertanyaan menarik. Ya, bagus sekali, Tania. Gini, Nak, untuk menyidik itu sebenarnya kita boleh juga memilih, tapi memilih itu biasanya dilakukan karena kita punya keahlian khusus. Contoh, ada suatu kejahatan yang berhubungan dengan suatu komputer, teknologi komputer barangkali ya, atau teknologi teknologi informasi. Ketika kita punya keahlian bidang itu, maka kita bisa memilih untuk menangani hal terkait dengan hal itu. Tetapi kalau memilih menangani karena kita benci dengan orang pelakunya, itu nggak boleh. Atau sebaliknya, memilih perkara karena kita punya kepentingan, ini saudara kita, teman kita, itu nggak boleh. Tapi kalau karena kita punya keahlian yang itu bisa dimanfaatkan dengan efektif, maka itu boleh. Begitu, Nak? Ya, itu ya, Fania. Satu lagi boleh? Oh ya, apa? Silakan. Emang kalau jadi kayak Om Novel gitu, emang pekerjaannya itu dibayar? Iya, Nak. Karena bekerja itu kan dibayar. Oh, ya. Tetapi tidak hanya menjadikan bayaran itu semata-mata sebagai tujuan. Kita bisa memperbesar suatu nilai untuk suatu kepentingan yang lebih besar. Contoh, kalau menjadi aparatur negara, seperti Om Novel ini kan aparatur negara ya, maka kepentingannya tidak hanya untuk sekedar menerima bayaran, tapi lebih dari itu. Kita bisa untuk berbuat atau mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk menolong orang banyak, yang dengan begitu kemanfaatannya jauh lebih besar. Dan dengan begitu semoga dapat pahalanya juga banyak, gitu. Makasih, Om. Ya, mari. Ya. Berikutnya ada Syifa. Antri setelah Syifa, Khaira Safia. Silakan Syifa. Kok. Nama saya Syifa, umur saya 8 tahun di Jakarta. Kalau menyelidiki sesuatu ada jangka waktunya atau tidak? Oh. Iya, bagus sekali pertanyaannya nih Syifa. Begini, Nak. Pada dasarnya menyelidiki atau menyidik suatu perkara itu tidak ada jangka waktunya, tapi diperlukan semakin cepat semakin baik. Beberapa kasus ada jangka waktunya, tapi sebagian besar tidak ada. Kepentingan tadi
agar menangani perkara dengan secepat-cepatnya, itu kepentingan kita bisa menolong dengan secepat-cepatnya, agar akibat dari kejahatan itu tidak semakin besar. Begitu, Nak. Itu ya. Siva, oh Siva udah mute. Nah, bagaimana Siva? Cukup Siva? Baik, terima kasih. Oke, Ya, berikutnya sama-sama, ada Siva. sama-sama. Berikutnya ada Khaira Safia, antri Raffi ya. Silakan Khaira. Om, cewek boleh, perempuan bisa jadi itu penyelidik. Ah, iya. Pertanyaannya bagus banget nih. Bisa, Nak? Om juga di kantor, di KPK, itu punya banyak rekan kerja yang perempuan. Dan nggak kalah, mereka juga pintar-pintar, mereka juga cekatan, mereka juga banyak bisa mengungkap suatu kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang penting. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Bagaimana Khaira? Cukup kayaknya. Berikutnya ada Raffi. Antri setelah Raffi adalah Sri Bagus Hangesti. Silakan Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Adli. Aku ingin bertanya. Aku suka binatang. Apakah ada penyelidik yang berhubungan dengan binatang? Ada, Nak. Ada. Ini menarik. Jadi gini, Nak. Binatang itu ada binatang yang dilindungi. Contohnya seperti harimau, seperti gajah. Itu dilindungi dan banyak lagi yang lain. Tapi ada juga orang jahat yang kemudian memburu binatang-binatang yang dilindungi. Dan orang yang melakukan kejahatan itu untuk kepentingan mendapatkan sejumlah uang, maka dia akan mendapatkan hukuman. Dan ada penyidiknya untuk itu. Selain itu, Nak, untuk penyidik umum, ini polisi ya, tugas polisi, ada tugas untuk menjaga agar ada binatang tidak dianiaya. Binatang yang dianiaya berlebihan itu bisa menjadi kejahatan. Nah, ini yang bisa menjadi pelanggaran atau kejahatan. Itu juga bisa dilakukan oleh tugas-tugas penyidik. Gitu, Nak. Itu ya. Adi. Ya. Ya. Ya, kalau ada orang yang misalnya menjahati, misalnya kucing, sadis gitu ya. Orang kalau ada polisi itu polisi bisa menyidik itu sebagai kejahatan terhadap hewan. Berikutnya ada Sri Bagus Hangesti, antri setelah itu Rafa Ahmad Syahriza. Silakan Sri Bagus Hangesti. Oke. Assalamualaikum Pak, nama saya Sri Bagus Hangesti. Salam. Saya mau nanya Pak, apa sih hukum di penyidik Pak? Hukum penyidik. Pertanyaannya bagaimana, Sri Bagus Hangesti? Coba. Oke. Apa sih hukum di penyidik? Hukum penyidik ya? Begini, Sri Bagus. Hukum di penyidik itu yang dimaksud bisa begini ya. Kalau penyidik berbuat jahat, dia hukumannya lebih berat. Terus yang kedua, penyidik itu bekerja, aturan-aturannya, bagaimana cara bekerjanya, apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, bagaimana ketentuannya, itu diatur dalam suatu aturan hukum. Ya. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama, aturan hukum yang mengatur tata cara kerjanya seorang penyidik, dan juga kalau penyidik berbuat jahat, hukumannya lebih berat karena dia tahu hukum malah berbuat jahat. Gitu, Nak ya. Oke, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, berikutnya ada Rafa Ahmad, antri setelah Rafa Ahmad, Reiskan Satriadi. Silakan Rafa Ahmad.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rafa dari kelas 6A. Sekolahnya SD Ahmad Yani Malang. Malang. Yang pertanyaan ke-1 itu kenapa ya koruptor semakin banyak? Yang kedua, kenapa ya Pak Presiden mengingatkan para menterinya? Terus lalu ketiga, kenapa ya Menteri Sosial korupsi? Itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana koruptor kenapa semakin banyak gitu ya? Iya. Rafa ya. Iya, tadi saya dengar. Saya jawab ya. Silakan. Yang pertama, kenapa koruptor semakin banyak atau kejahatan semakin banyak? Ya, pada dasarnya orang ketika punya keyakinan bahwa dia masih bisa berbuat jahat dan tidak ketahuan, maka dia akan berbuat. Atau dia berhitung kalau dia berbuat jahat itu bisa menguntungkan untuk dia, maka dia akan berbuat jahat. Nah, bisa jadi sekarang penegakan hukumnya masih belum cukup membuat orang berpikir bahwa berbuat jahat itu akan segera ketahuan, maka dia berani berbuat. Terus kenapa nggak diberi nasihat atau nggak diingatkan para menteri dan segala macam oleh Pak Presiden? Om yakin pasti sudah diingatkan lah. Cuman kan kadang-kala orang masih berhitung, wah ini nggak ketahuan ini, berbuat jahat aja deh, atau berbuat korupsi aja deh, nggak taunya ketahuan. Nah itu. Jadi seringkali orang itu sudah diingatkan, sudah diberitahu, tapi memang dasarnya punya perilaku yang salah, yang menyimpang, maka dia berbuat jahat. Nah tugas penyidik adalah menghentikan orang-orang yang berbuat jahat, dengan harapan semoga ke depan dia sadar, insaf, dan kembali menjadi orang baik. Itu Naya. Bagaimana Rafa? Sama yang ketiga Pak tadi. Oke. Kenapa ya Menteri Sosial itu korupsi? Itu masih diselidiki. Masih dalam penyidikan ya Om ya kasusnya. Iya. Nanti setelah selesai diperiksa di penyidik akan dibawa ke pengadilan. Nanti setelah itu jawabannya pertanyaan tadi akan dijawab di pengadilan ya. Oh gitu. Gitu ya Rafa ya. Saya doakan semoga Om selalu sehat. Ya, sama-sama Rafa. Amin. Ya Allah. Terima kasih ya Rafa. Oke Rafa, terima kasih ya. Berikutnya ada Reskan, Antri setelah itu Bima Negara Riayat. Silakan Reskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rey. Ada 2 pertanyaan boleh ya? Boleh, yang pertama tuh, kenapa banyak orang korupsi tapi dia tahu ada resikonya besar, tapi dia tetap melakukannya. Yang kedua yaitu saya kan sering lihat TV ya, dan saya melihat pola-pola TV, pola-pola berita korupsi itu biasanya kalau nggak bos-bos atau nggak pemimpin, Om. Kenapa itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan keren nih. Jadi gini, kenapa orang itu masih mau berbuat korupsi? Tadi yang Om cerita bahwa orang berbuat korupsi itu memang sejak awal karakternya atau akhlaknya bermasalah. Mungkin sejak awal dia sudah tidak jujur, punya perilaku-perilaku yang mau enaknya saja, tidak amanah. Yang ketika punya peluang, maka dia berbuat korupsi. Dia ingin hidupnya instan, ingin mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang cepat, tapi tidak mau mengikuti proses yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu yang membuat orang itu korupsi. Kenapa masih terus berbuat korupsi? Barangkali dia merasa bahwa dia masih akan selamat dengan berbuat korupsi, dia akan tidak ketahuan, maka dia masih bisa berbuat. Terus
Kenapa kok yang berbuat korupsi itu orang-orang di pejabat-pejabat? Karena dia punya punya jabatan, punya kewenangan, maka dia bisa berbuat korupsi. Kan nggak mungkin ada orang yang tidak punya kewenangan, tidak punya jabatan berbuat korupsi. Nah, oleh karena itu tadi yang terangkap ya pasti yang punya jabatan. Nah, begitu nak kurang lebih ya. Oke, makasih Om. Ya, mari sama-sama. Mau beli apa? Oh, silakan di Panegara. Maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Panegara. Umur saya 8 tahun, kelas 3. Nah, Om, saya mau tanya, kalau misalnya penyelidik di laut itu misalnya seperti apa? Baik ya, pertanyaan bagus sekali nih di Panegara nih. Gini nak, kejahatan perikanan atau kejahatan di laut itu ada banyak. Ada orang yang mengambil ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang. Alat tangkap yang dilarang itu contohnya alat tangkap troll contohnya, atau alat tangkap tertentu yang membuat anak-anak ikan pun jadi rusak, jadi mati. Terus merusak terumbu karang. Itu bisa menjadi kejahatan perikanan. Atau melakukan penangkapan ikan di wilayah yang tidak boleh. Contohnya ada orang dari luar negara Indonesia melakukan penangkapan di Indonesia tanpa izin. Nah, itu bisa kena kejahatan terkait dengan perikanan. Ada lagi area-area tertentu yang dijaga atau dilestarikan oleh negara menjadi area konservasi. Itu tidak boleh ada penangkapan ikan atau tindakan-tindakan yang merusak. Ada lagi contohnya menangkap ikan menggunakan bom. Ada ya bom ikan gitu. Itu nggak boleh. Tapi ketika melakukan itu maka itu bisa menjadi kejahatan. Ada lagi penangkapan menggunakan racun atau listrik. Itu bisa menjadi kejahatan perikanan atau kelautan. Dan banyak lagi nak. Ada juga nanti penyelundupan di laut dan banyak hal lagi. Perdagangan manusia di laut dan banyak hal. Itu bisa menjadi tugas-tugas penyidik perikanan atau kelautan. Gitu nak. Oke, di Panegara. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Kaila, antri setelah itu Fartan ya. Silakan Kaila. Siang Om. Ya, selamat siang. Aku mau nanya nih, kalau pernah nggak sih ada kejadian yang misalkan nih kita dari pihak KPK menyelidiki satu kasus, tapi ternyata hasil penyelidikannya sendiri itu dimanipulasi Om. Jadi mungkin dari penyidik KPK-nya ini udah ada niat buruk untuk berkomplot dengan si pelaku kejahatan ini. Apakah pernah ada kejadian seperti itu dan tanggapan Om bagaimana? Iya, iya. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi Om, boleh nggak? Iya, boleh. Kalau pengen jadi penyidik itu, apakah ada jurusan kuliah yang disarankan? Iya. Ya, terima kasih Om. Baik, terima kasih Kaila. Gini nak, tadi yang Om cerita bahwa kalau penyidik berbuat jahat itu hukumannya lebih berat. Tapi pertanyaannya pernah nggak terjadi? Kalau di masanya Om di KPK belum pernah. Tapi sebelum Om di KPK pernah. Ada seorang penyidik yang berkomplot atau menerima sesuatu dari saksi yang diperiksa. Dan kemudian kepada yang bersangkutan ditangkap oleh penyidik KPK sendiri. Dan kemudian dibawa ke persidangan diberikan hukuman 8 tahun penjara. Ini pernah terjadi. Tapi setelah itu tentu di KPK pengawasannya jauh lebih ketat soal hal itu. Sehingga bidang-bidang pekerjaan itu selalu diawasi dengan cara yang lebih lebih baik.
Contohnya, pengawasannya tidak dilakukan di satu bidang kerja, tapi ada bidang kerja lain yang melakukan pengawasan. Istilahnya ada check and balance lah. Ada pemeriksaan yang membuat lebih seimbang dalam proses. Nah, itu pengalaman yang buruk dan kemudian diantisipasi dan dicegah dengan cara yang Om cerita tadi. Terus untuk menjadi penyidik, apakah ada bidang sekolah yang direkomendasi? Pada dasarnya hukum ya nak, tapi untuk menjadi penyidik kan banyak hal ya. Contohnya untuk penyidik terkait dengan ekonomi, itu bagus juga sekolah akuntansi, sekolah yang untuk bisa menjadi seorang auditor, atau sekolah yang terkait dengan IT, itu bisa menjadi penyidik juga, atau banyak hal lain lagi lah. Karena kalau kita menyidik terkait dengan masalah pertambangan, tentu ahli geologi menjadi penting ya, atau banyak hal lain lagi. Tapi yang paling utama tentu hukum ya. Walaupun hukum itu adalah yang pengetahuan umumnya. Nanti pengetahuan di masing-masing spesifik ada hal yang terkait bidang-bidangnya. Begitu nak. Oke, ya, makasih Kayla. Om. Ya, mari. Ini menarik pertanyaan ini tadi. Kita ya ada yang kuliah teknik yang saya kenal di KPK ya. Iya, ada, teknik, betul. Ada yang kuliahnya politik juga ada. Iya. Jadi bahkan ada yang sarjana hadis. Sarjana hadis. Iya. Tidak ada masalah. Yang penting jujur, berintegritas, dan berani. Ya. Berani. Oke. Terima kasih Kayla. Berikutnya ada Fatan, antri setelah Fatan Arjalu ya, Muhammad Arjalu. Silakan Fatan. Fatan. Siapa? Fatan. Oh, ini Atar malah. Sebentar. Silakan Fatan. Fatan Abian, ya. Loh, kok ditutup? Ya, Fatan. Oh, nggak jadi. Ya udah. Berikut Bati Arjalu ya. Silakan Arjalu. Om, kalau anak Om Novel ada yang mau jadi penyidik, bakal Om izinin nggak? Gimana tadi terakhir saya nggak, awalnya tadi saya nggak dengar. Kalau anak Om Novel ada yang mau jadi penyidik, bakal Om izinin nggak? Ya tentu diizinkan, karena menjadi penyidik itu adalah suatu profesi yang baik ya, profesi yang mulia, boleh. Karena Om juga ingin anak-anak Om menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, berani, berintegritas, dan anak yang taat kepada agama. Dan itu semua menjadi ciri-ciri atau syarat-syarat untuk menjadi penyidik yang baik. Itu nak. Oh, Om, terus gaji penyidik KPK itu berapa? Jadi gini nak. Menjadi penyidik itu levelnya banyak. Ada yang mulai masuk, terus kemudian berjenjang, semakin lama semakin banyak keahlian, keterampilan, jam terbang, pengalaman gitu ya. Semakin banyak pengalamannya, itu gajinya semakin banyak. Dan semakin pintar, semakin banyak kemampuan, akan mendapatkan gaji yang meningkat pula. Seperti itu nak. Oke. Halo. Kentutkan.
Halo, Abah Gi. Ya, Atar silakan. Oke, Sayanya yang mute. aku pengen nanya, ada nggak apa ya? Oh ya, ada nggak kasus yang masih ada clue-nya tapi nggak dilanjutin sama penyidik, kayak yang Bapak Munir, kasus Bapak Munir. Munir ya. Lanjutkan itu. Iya. Kenapa maksudnya? Gini, kalau ada clue-nya tapi buktinya tidak ditemukan dalam standar pembuktian, itu perkaranya nggak bisa jalan. Kalau kasusnya Pak Munir itu bukan kasus di KPK ya, itu kasus kejahatan HAM berat, kejahatan yang kemudian diproses dengan dengan pemantauan yang sungguh-sungguh. Om nggak tahu ceritanya seperti apa, kenapa kok masih belum jalan sampai pembuktian yang lebih jauh lagi. Tapi memang pada dasarnya setiap kasus itu ada syarat bukti yang harus dipenuhi. Kalau syarat bukti itu tidak terpenuhi, maka prosesnya menjadi terkendala atau tidak bisa dijalankan. Sekalipun ada clue ya, tapi kalau clue itu tidak cukup untuk menjadi pemenuhan syarat pembuktian, maka itu tidak bisa dijalankan. Begitu, Nak. Oh ya, kasih Om. Ya, Atar ya. Nah, setelah Atar ada Gracia. Silakan Gracia. Antrigi ya. Selamat sore, Om. Di sini saya jadi penyidik itu tuh harus berani ya, Om. Nah, gimana caranya agar kita jadi berani? Kan dulu katanya Om pernah kesiram air keras ya. Nah, Om nggak takut untuk kesiram lagi. Bukan kesiram di sini. Ya, silakan. Ya, Gracia. Waduh, pertanyaannya keren. Bagaimana cara berani? Ya. Gini, Gracia. Gracia, kita ini kan makhluk ya, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Tuhan kita itu mengetahui atas segala sesuatu, semuanya diperhatikan. Yang dengan begitu, maka kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu yang paling kuat. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kalau kita berbuat baik, Tuhan pasti sayang sama kita. Ketika kita melihat demikian, maka kita nggak boleh takut. Adapun seumpama orang mau berbuat jahat sama kita, bisa saja orang mau berbuat jahat. Tapi yang terjadi kepada diri kita adalah yang Tuhan izinkan untuk kita. Kalau Tuhan nggak izinkan, nggak mungkin terjadi. Nah, dengan begitu, maka nggak boleh takut. Ketika kita tidak takut, otomatis kita akan berani. Kenapa bisa menjadi berani? Karena yang pertama, kita tidak takut. Yang kedua, karena kita peduli dengan kepentingan orang lain. Ketika tadi yang Om cerita bahwa menjadi penyidik itu bisa menolong banyak orang, maka kepentingan untuk menolong tadi, selain dari tadi kita sudah tidak takut, maka kita akan berani untuk berbuat, karena kita peduli untuk kepentingan orang lain. Memang benar, Gracia, Om pernah disiram air keras oleh orang jahat. Tapi Om tahu bahwa semua terjadi itu pasti diketahui oleh Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan terjadi. Dengan begitu, Om yakin bahwa apapun yang terjadi itu bukanlah suatu keburukan kalau kita berbuat baik. Jadi poinnya adalah kita harus terus berbuat baik, terus berjalan kepada jalan kebenaran, agar apapun yang terjadi kepada diri kita adalah suatu hal yang baik. Jadi gitu, Gracia. Dengan begitu kita terus semangat, terus mau peduli dengan orang lain, terus mau berpikir positif. Nah, jadi seperti itu. Dengan begitu kita akan maju, Gracia. Gitu, Gracia. Terima kasih. Ya. Oke. Selanjutnya ada Gi. Antri setelah Gi itu Ryan ya, Ryan Fari. Silakan Gi. Sejak kecil Om cita-citanya apa?
Waduh, jadi ketahuan yang Om Lan cerita nanti nih. Gini nak, Om dulu waktu kecil pernah bercita-cita ingin jadi insinyur. Kayak gitu. Iya, kayak Gi ya. Iya. Terus Om pernah kemudian ketika SMA, Om pernah bekerja untuk membangun jembatan kecil-kecilan, untuk membangun rumah, karena Om SMA sudah bekerja. Sehingga Om pernah bercita-cita ingin menjadi sarjana teknik sipil. Jadi setelah jadi insinyur, kemudian pengen jadi sarjana teknik sipil, terus kemudian ketika Om melihat banyak saya bisa berbuat baik ketika saya ingin jadi polisi, maka Om jadi polisi waktu itu. Dan ketika sudah kenapa? Berubah nak, makanya Om cerita biar apa? Tadi siapa? Gi ya? Ya. Biar Gi bisa lebih baik dari Om lah. Nah, terus tadi ketika Om menjadi polisi, Om melihat bahwa korupsi banyak sekali terjadi. Bahkan korupsi penegak hukum pun banyak. Maka Om masuk di KPK untuk bisa berbuat lebih baik. Dan sampai sekarang Om di KPK karena Om melihat berbuat baik di KPK bisa menghasilkan kebaikan yang lebih banyak. Seperti itu Gi. Tapi Gi mesti harus lebih baik, punya rencana yang lebih baik. Tapi poin pentingnya Gi, tetap harus jujur, bangun diri kita untuk menjadi orang yang betul-betul peduli untuk kepentingan orang banyak. Dan harus berani. Caranya berani adalah tadi yang Om cerita, dekatkan diri kepada Tuhan, ibadah yang baik, dan peduli dengan kepentingan orang lain. Pasti kita berani. Gitu, Ki. Dan Om dari mana bisa tahu pekerjaan penyidikan di KPK ada yang lain? Memang Om dulu kan polisi. Ketika di polisi Om penyidik. Nah, ketika Om jadi penyidik di KPK tentu Om akan menggunakan kemampuan yang paling handal yang Om punya untuk bisa membantu di KPK. Dan itulah penyidik. Ya. Gitu nak. Cukup ya Gi? Cukup. Ya, berikutnya ada Ryan Fahri, Antri Fauzan Aslam. Silakan Ryan. Assalamualaikum, nama saya Ryan, kelas 3. Saya mau nanya Om, integrasi itu apa Om? Integritas itu apa Om? Dan cara menumbuhkan integritas dari kecil dengan cara apa? Ya, wah bagus sekali pertanyaannya. Tadi siapa namanya lupa Om tadi? Ryan Fahri. Ryan. Integritas itu kalau secara sederhana itu adalah kesesuaian apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan. Itu secara sederhananya begitu. Tapi untuk berintegritas itu tentunya kita harus jujur. Poin utama untuk berintegritas adalah jujur. Ya, sepertinya tegang lagi ya koneksinya. Terus amanah, ya, tidak berbuat dengan cara curang. Nah, itu yang hal-hal begitu yang dilakukan itulah integritas. Dan bagaimana cara menumbuhkan? Nah, dari kecil jangan berbohong. Terus berkata jujur. Kalaupun seandainya bicara jujur itu ternyata ada suatu kesulitan, jangan buat alasan bahwa saya mau berbohong untuk kebaikan, nggak ada. Tapi tetap jujur aja. Dengan jujur begitu nanti jadi baik. Dan ketika kita bertahan dengan cara jujur, bicara baik, bicara yang untuk kepentingan orang lain, mau menolong, peduli dengan sesama kawan, tidak mau curang dengan orang lain, tidak semena-mena dengan temannya, terus banyak hal-hal positif yang dilakukan, maka kita akan menjadi pribadi yang berintegritas. Kalau berintegritas, pasti sukses, pasti hebat. Gitu, nah. Ya. Gitu ya, Ryan-nya. Ya. Oke, berikutnya Fauzan. Silakan Fauzan, Antri Musa Sabit ya. Setelah Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan, mau nanya. Cirebon.
SDIT As-Sunnah. Oke, silakan. Kalau koruptor pernah mencuri banyak uang, terus uangnya karena dipakai untuk foya. Nah, ketangkap koruptornya, penyidik atau polisi. Terus cara uangnya dikembaliinnya gimana? Iya. Jadi begini, Nak. Kalau orang berbuat korupsi dan kemudian hasil korupsinya dipakai buat foya-foya, terus uangnya habis, maka apa yang dilakukan? Maka semua harta atau asetnya disita untuk menggantikan apa yang telah dia ambil dengan cara korupsi tadi. Selain itu, apabila kita bisa buktikan bahwa nilai korupsinya sebesar tertentu, maka apa yang kita lakukan? Nilai korupsi tadi yang dimanfaatkan buat hal-hal yang foya-foya dan apapun, itu akan dibebankan kepada ahli warisnya. Itu bisa demikian. Nah, jadi itu yang berbahaya buat korupsi. Makanya kita sering menyampaikan agar orang-orang keluarga dari orang yang berbuat korupsi agar mengingatkan orang-orang yang berbuat korupsi tidak berbuat. Kalau berbuat korupsi, efeknya juga untuk keturunannya. Itu yang berbahaya. Gitu ya. Jadi harta ahli waris juga bisa disita ya, Om ya? Bisa. Kalau bukan disita, tapi dalam proses perdata. Kurang dari yang dikorupsi. Oh, dalam proses perdata. Gitu ya. Bagaimana? Ya. Selanjutnya ada Musa Ya. Selanjutnya ada Musa Sabit. Kita cuma buka sesi sampai pukul 4.45 ya untuk sesi bertanya jawab ya. Silakan Musa Sabit. Om, saya mau tanya, tim CSI itu apa? Apakah tim CSI kerjanya sama dengan tim penyidik? Oh, crime scene investigation maksudnya. Terima kasih. Ini nonton. Apa tadi? Apakah crime scene investigator yang ada di film-film Amerika itu loh, Om, apakah itu sama dengan penyidik? Ya. Begini, penyidik itu jenisnya banyak. Di antaranya ada yang seperti itu, tapi ada yang lain. Tapi pada dasarnya semua bidang terkait dengan investigasi itu tugas-tugas penyidik, hampir sama. Gitu. Oh, Musa udah mute ya? Iya. Musa, sudah begitu ya? Iya. Jadi CSI itu adalah penyidik juga, Musa. Ya. Gitu. Iya. Jadi CSI itu penyidik di negara-negara atau di kota-kota di Amerika. Tapi tidak semua negara bagian di Amerika punya CSI, ada yang beda. Selanjutnya kita ada Fania, antri setelah Fania atau Izdihar. Silakan Fania. Halo Om. Iya. Halo. Saya mau nanya, penyidik itu bekerja di bawah perintah siapa? Oke.
Itu ya, Fania ya, cukup ya. Fania. Ya, Om. Begini Fania. Penyidik itu harusnya independen. Dia bekerja tidak di bawah struktur seharusnya, tapi dalam mekanisme suatu pekerjaan itu penyidik punya atasan. Atasan penyidik ini beda-beda tergantung bidang kerjanya. Nah, di sana yang membedakan. Kalau di KPK ada direktur penyidikan dan banyak hal lain lagi. Tapi pada dasarnya penyidik itu bekerja secara independen dan bekerja dengan profesional atas dasar integritas. Begitu, Nak. Itu ya, Fania. Cukup ya? Baik, Ya. Om. Terima kasih. Ya, Berikutnya sama-sama. ada Izdihar, Antri, setelah itu Ruwet warna ningsih. Silakan Izdihar. Ya, Pak, permisi ya, saya ingin bertanya. Nah, apakah Bapak Novel Baswedan pernah masuk ke akademi politik? Ya, maksudnya kayak sekolah politik. Sekolah Polisi ya, Pak. Polisi. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini sebenar. Om dulu tahun 95, Om masuk di Akademi Kepolisian. Sebelumnya Om di Akabri ya. Di Akabri karena dulu masih ada sekolah yang bersama-sama ya, Akabri ada 3 TNI dan 1 kepolisian. Om 6 bulan pendidikan di Akabri dan kemudian diteruskan dengan pendidikan di Akademi Kepolisian. Jadi seperti itu, Nak. Iya. Terus yang kedua. Oh ya, ada 2 ya, silakan. Ya, yang terakhir ya. Nah, apakah banyak penyidik yang disuap? Maksudnya itu yang dibayar agar cepat selesai gitu. Jadi tadi gini, Nak. Tadi Om cerita bahwa korupsi itu banyak sekali. Ada korupsi penegak hukum. Nah, korupsi penegak hukum itu diantaranya penyidik yang disuap. Ada juga penuntut yang disuap. Ada juga hakim yang disuap. Panitera yang disuap. Tapi pada dasarnya itu adalah kejahatan. Kalau kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum harusnya hukumannya lebih berat. Nah, seperti itu, Nak. Jadi korupsi di penegak hukum ada. Di penyidik korupsi ada. Tapi itu adalah suatu perbuatan korupsi yang perbuatannya hukumannya berat sekali. Gitu ya. Oh, iya. Cukup ya, Izdihar. Ada lagi? Ya. Yang paling terakhir ya. Apakah saat Bapak penyidik itu apakah ada tekanan? Oh gitu. Dan juga ada pengalaman yang berguna. Oh, ya. Gini, setiap kita bekerja itu selalu ada saja permasalahan, yang membuat hambatan dan banyak hal. Tapi ketika kita punya basis atau dasar integritas yang baik, kita punya keberanian, maka setiap gangguan dalam proses itu bisa dihadapi, diatasi. Sesulit apapun selalu ada cara lah. Gitu, Nak. Iya. Ya, terima kasih ya. Ya, mari sama-sama. Terima kasih ya Izdihar. Berikutnya ada Ruwet warna ningsih. Setelah Ruwet ada Malori ya. Silakan Ruwet. Kok nama Ruwet? Ya, bingung ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namamu beneran Ruwet. Ya, silakan Ruwet. Aku mau bertanya, kalau kita jadi penyelidik, boleh nggak sih melakukan pekerjaan lain seperti berdagang dan lain-lain? Iya, wow, bagus pertanyaannya nih, keren. Gini, Nak, menjadi penyidik itu harus tidak punya pekerjaan lain. Jadi harus fokus menjadi penyidik karena kalau menjadi penyidik ada pekerjaan lain bisa ada konflik of interest. Bisa ada konflik kepentingan dan itu mengganggu pelaksanaan tugas dan bisa bekerja dengan tidak objektif. Jadi begitu ya, warna ningsih ya. Terima kasih. Ya, mari, makasih. Sama-sama. Silakan Malori. Antri setelah Malori itu Rangga ya. Silakan Malori.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Malor. Mau nanya, Om. Ya. Pertanyaannya apa, Malori? Halo, Anaknya Om mau jadi penyidik enggak? Halo. Halo, pertanyaannya apa? Mau minum dulu. Anaknya Om Novel mau jadi penyidik nggak? Om itu anaknya sebagian besar perempuan. Oke. Nah, anak apa Om belum pernah tanya apakah pernah jadi penyidik. Nanti habis ini Om tanya ya. Gitu ya. Itu ya Malori ya. Makasih. Makasih, sama-sama. Berikutnya setelah Malori Rangga. Silakan Rangga. Assalamualaikum, nama aku Rangga, aku dari Depok. Oke. Pekerjaan yang dilakukan terus-menerus menjadi rutinitas walaupun sangat menyayangi profesi itu mungkin ada katanya merasa bosan atau jenuh. Apakah Om pernah merasakan bosan pada pekerjaan atau Om berpikir boleh di bahasa Inggris enggak? Jadi apa? Why ada Menjadi jenuh. Ya, kayak ya. Supaya tidak jenuh. bosan atau perasaan Ya, paham. Ya, oke. Ya, paham. Pada dasarnya kalau bekerja dalam rutinitas itu bisa jenuh ya nak ya. Tapi kalau jadi penyidik itu kan kita menangani perkara yang beda-beda. Contohnya Om menangani perkara korupsi di perbankan. Kan Om belajar soal perbankan. Om tangani korupsi terkait dengan perpajakan. Maka Om belajar perpajakan. Dan banyak lain itu yang membuat nggak jenuh barangkali itu ya. Gitu nak. Ya. Gitu ya Rangga. Seru ya. Seru ya pekerjaan sebagai penyidik ya. Bertemu kasus-kasus unik ya. Oke, antri setelah Rangga ada Faizal Maluku Utara. Kemudian setelah itu kita tutup dengan istri saya nih menanya juga, Mayang. Iya. Faizal, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang advokat bisa diangkat jadi penyidik pembantu Polri atau KPK? Iya. Kal Faizal tadi ya, Faizal. Iya, Faizal. Halo. Ini Umar, anaknya Om nih yang nomor 5. Halo, Mar. Apakah Jadi, advokat bisa jadi penyidik? Begini, kalau advokat menjadi penyidik pembantu di Polri nggak bisa. Karena penyidik pembantu di Polri itu ditentukan di undang-undang. Apa yang bisa menjadi penyidik pembantu. Itu syaratnya harus anggota Polri. Tapi kalau jadi penyidik lainnya bisa. Contohnya PNS ya, itu ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil itu bisa. Penyidik OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu bisa. Penyidik KPK bisa, dan banyak yang lain lagi. Tapi kalau di Polri nggak bisa karena ditentukan dalam undang-undang penyidik pembantu adalah anggota Polri. Gitu, Faizal. Oh, gitu. Gitu ya, Faizal ya. Udah unmute, di mute. Faizal, cukup? Ya, oke. Cukup ya Faizal? Cukup. Oke, silakan Mayang, istri saya nih. Mayang. Malah orangnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore semua. Sore. Kayaknya sayang udah satu forum sama Bang Novel tapi nggak banyak.
Kalau bicara profesi penyidik ini, kita kan kebaikan dan kejujuran ya, Om Novel. Nah, keberanian dan kejujuran ini tidak muncul begitu saja pada personal seseorang. Tentu dibentuk perjalanan kecil, bagaimana mereka tumbuh bersama orang tuanya. Pertanyaan, pengalaman kecil apa? Bagi Bang Novel dalam pendidikan tua atau pesan dari orang tuanya. Ya, terima kasih Mbak Mayang. Pertanyaannya bagus sekali nih, luar biasa. Gini Mbak Mayang, memang benar kunci dari kesuksesan itu adalah kejujuran. Saya sebelum bekerja, sebelum menjadi anggota Polri, saya pernah bekerja. Saya pernah di swasta dan saya bekerja dari nol. Dan saya merasa dan saya tahu betul kesuksesan yang saya bisa bangun hanya bisa saya peroleh apabila saya dipercaya oleh orang lain. Ketika saya berbisnis waktu itu, ketika saya berwira swasta, saya berdagang, saya punya usaha pangkalan gitu, jual material-material dan lain-lain. Kepercayaan itu akan bisa muncul kalau orang melihat kita jujur. Nah, di situ yang membuat saya berpikir bahwa kejujuran itu menjadi penting. Tapi sebelum itu pun orang tua saya mendidik saya dari kecil tentang kejujuran itu menjadi hal yang sangat pokok. Bahkan ketika berbohong atau tidak jujur itu menjadi masalah yang sangat berat dan sangat luar biasa. Bahkan diberikan sanksi yang serius gitu ya. Artinya itu menjadi hal yang sangat ditekankan. Kembali lagi tadi ketika kecil saya mendapat didikan soal kejujuran yang menjadi basis, menjadi poin penting dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat membekas. Dan kemudian ketika saya mulai SMA, saya punya usaha wira swasta. Untuk wira swasta biar sukses itu perlu kepercayaan orang lain, dan kita hanya dipercaya orang lain apabila kita jujur. Sehingga itu menjadi penguat lagi. Ditambah lagi ketika kemudian mengambil di bidang-bidang profesi, dan semakin besar, semakin dewasa, kita semakin memperbaiki dalam hal ibadah, dalam hal kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semakin mempunyai keyakinan soal kejujuran dan ditambah dengan keberanian. Yang dengan begitu saya merasa bahwa itu adalah suatu modal besar, modal kuat, dan itu harus dibangun dan terus dirawat. Karena orang bisa jujur, bisa berani, tapi pada saat tertentu bisa berubah. Kalau kemudian itu dibangun dengan baik dan kemudian dirawat, maka kesuksesan itu akan menjadi suatu hal yang sangat mungkin dan saya yakin pasti bisa diperoleh. Kurang lebih begitu, insya Allah. Oke ya, karena kita sudah menjelang akhir, mohon maaf bagi yang masih antri dalam pertanyaan, bisa difasilitasi karena waktu sudah hampir 2 jam. Ya, kita mohon maaf ya sekali lagi ya buat anak-anak yang belum bisa dikasih kesempatan bertanya. Nah Om, terakhir biasanya kita closing statement dari pembicara. Oh ya, juga satu hal yang mungkin perlu ditanya. Mungkin udah ditanyakan juga ya. Sebenarnya apa yang membuat Om Novel ingin bekerja, punya keberanian seperti ini dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik terutama kasus korupsi. Mungkin juga sekali menjadi closing statement dari Om. Silakan Om. Baik, terima kasih. Begini, setiap kita
tentu ingin menjadi pribadi yang bermanfaat. Pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak itulah sebaik-baiknya manusia. Oleh karena itu, kita semua harus mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Karakter baik karakter dasar maupun karakter yang berhubungan dengan kinerja, pantang menyerah, dan lain-lain. Karakter dasar seperti kejujuran, keberanian, disiplin, tanggung jawab, dan banyak hal. Ketika kita mempunyai bekal yang kuat, maka kita punya potensi besar untuk bisa berbuat untuk kepentingan orang lain, untuk menjadi sukses. Tapi perlu diingat bahwa kita tidak cukup dengan potensi saja, tapi kita... Aduh. Halo Om. Om Novel. Baik, ketika kita punya kesadaran bahwa tidaklah terjadi sesuatu kecuali yang Allah telah tetapkan. Dan kita punya kesadaran bahwa Allah yang paling berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita punya kesadaran itu, maka kita punya bekal, tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena Tuhan yang paling kuat, yang paling berkuasa. Ditambah dengan satu hal penting adalah kita harus peduli dengan kepentingan orang banyak. Ketika kita peduli, maka kita ingin berempati, bersimpati, berempati, dan ingin menolong. Ketika kita ingin menolong, maka itu akan memunculkan keberanian untuk membantu orang banyak. Tadi saya katakan ketika kita punya potensi, kita kemudian memilih untuk beraksi, dan kita kemudian tidak takut, dan kemudian kita ingin menolong orang lain, berbuat untuk kepentingan orang lain, peduli dengan kepentingan orang lain, maka kita akan berani dan akhirnya kita akan berbuat. Lalu banyak orang bertanya, kenapa kemudian kita atau saya memilih untuk tetap mau berjuang memberantas korupsi di tengah segala kesulitan yang ada. Tadi pada pokoknya saya sudah cerita kenapa soal kesulitan. Tapi di poin penting adalah kita sebagai anak bangsa, sebagai orang Indonesia, tentu ingin Indonesia maju, Indonesia menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, mari kita semua saling bersatu padu, bergotong royong, saling memikirkan, saling mau peduli agar ke depan negara kita kuat, negara kita sejahtera, dan itu hanya bisa diperoleh apabila negara bebas korupsi, tidak terjadi korupsi. Dan poin penting adalah bagaimana hukum bisa ditegakkan, orang bisa mendapatkan keadilan, dan kebenaran tidak dipermasalahkan. Ini yang menjadi penting, dan semoga ke depan itu semua menjadi mimpi yang tidak lama lagi diperoleh. Saya senang sekali pada kesempatan ini bisa berbicara, berbincang dengan anak-anakku semua, dengan Abah Gi, dengan Ibu Mayang tadi ya, dan semua pemirsa sekalian. Semoga anak-anak semua kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, cerdas, menjadi karakter-karakter yang positif, menjadi karakter-karakter yang baik, agar bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat dan peduli dengan kepentingan orang banyak. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa dilakukan sepanjang kita punya kesungguhan. Saya kira itu, terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sekali lagi, saya senang sekali, dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Om Novel atas waktu dan pengalaman, sharing, juga nasihat. Sama-sama. Ya. Terima kasih buat anak-anak semua yang sudah bersemangat dari awal sampai akhir. Ini sampai 2 jam lebih nih saya lihat. karena ada timer di sini 2 jam lebih. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sebelum saya akhiri, setelah itu kita jangan keluar dulu ya, kita foto bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.